Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrianda Yuardi, NPM 18010055, Prodi Biologi Sesi B 2018. Dimana kali ini saya berkesempatan hadir untuk membuat tugas praktikum, dimana praktikum kali ini seperti biasa kita membrowsing materi atau mencari gambar atau yang dilakukan pada praktikum, dimana pada praktikum kali ini yaitu praktikum ke-6 tentang struktur, histologi, dan organ. Jadi dimana kita harus menjelaskan struktur histologi, berarti yang kita cari itu seperti esofagus, organ ventriculus, duodenum, jejunum, ileum, hepar, terus pankreas, trakea, bronkus, arteri, vena, ginjal, uterus, vesicula urinaria, testis, ovarium, uterus, oviduct, vagina, vas deferentia, tiroid, hipofisa, dan adrenal. Terus yang terakhir kulit. Jadi saya akan mencari keterangan yang ada di praktikum ini di internet, lalu akan dipindahkan keterangan atau strukturnya digambar lalu di buku tersebut. Baik, saya akan mencari. Baik, dimana pada praktikum kali ini saya sudah mencarinya di Chrome. Contohnya ini sudah saya cari. Ini di pencarian sudah saya cari struktur, histologi, macam-macam organ tersebut, dan juga sudah saya pindahkan ke drive saya, mana drive itu sudah saya download sebelumnya. Ini sudah saya buat keterangannya. Pertama itu kita harus mencari struktur histologi esofagus. Kita buka, dia berbentuk PDF. Jadi ini jurnal tentang gambar histologi esofagus lambung usus ikan garing yang hidup di Sungai Jorong Ikan banyak 3 kabupaten 50 kota provinsi Sumatera Barat. Di mana ini histologi esofagus ikan garing pewarnaan Dunichia mucosa. Di ini gambar esofagus, histologi esofagus ikan garing. Ini histologi proventriculus ikan garing yang A, B itu usus proksimal, yang C itu usus distal. Ini ada keterangannya LP, SG, TM, SG. Ini juga ada MSG, LP, Li, Sin, MK, KTM. Pada lamina ini. Jadi ini bentuk esofagus pada ikan garing. Baik, selanjutnya itu ventriculus. Ini ventriculus.
dimana jurnal yang saya ambil itu studi morfologi esofagus dan lambung burung walet linci, Colaca linci. Jadi ini struktur esofagus yang tadi strukturnya. Lalu yang ini struktur histologi daerah perairan esofagus proventriculus. Jadi di sini ada hubungannya esofagus dengan ventriculus. Nah, ini adalah struktur yang kita cari. Struktur histologi ventriculus cloacalinchia. Di mana ada keterangan A, B, C sampai H. Daerah kelenjar kardia, B daerah kelenjar fundus, daerah kelenjar pylorus. Di pylorus ini terbagi juga lapisan epitel silindris sampai duodenum pewarnaan He. Jadi ini gambar preparat yang difoto. Ventriculus adalah lapis epitel ventriculus terdiri dari sel-sel silindris sebaris membentuk lipatan mukosa lambung, jadi terdapat di lambung. Baik, selanjutnya itu duodenum, jejunum, lionum. Dimana jurnal yang saya ambil itu adalah studi histologi usus halus sapi Aceh. Ini struktur histologi duodenum sapi Aceh. Terdapat nomor A itu Aceh dan tunika mukosa duodenum sapi Aceh, di mana ada keterangan TMK, TSM, TMU, TSE, LE, LP, LM, KL, SG, ES, SP, LI, HE. Jadi itu keterangan yang terdapat dalam struktur histologi duodenum sapi Aceh. Selanjutnya ini adalah tunika submukosa duodenum mulcularis. Dan ini struktur histologi jejunum. Hasil pengamatan struktur jejunum sapi Aceh menunjukkan bahwa struktur histologi jejunum sapi Aceh, tunika mukosa jejunum sapi Aceh. Jadi terdapat TMK, tunika submukosa, tunika subcularis, tunika serosa, otot sirkuler, limfosit, lamina epitelia, lamina prota, dan lamina mulcularis mukosa. Ini keterangannya yang ada dalam jejunum usus sapi Aceh. Ini mulcularisa. Dan ini struktur histologi ileum sapi Aceh. Ada potongan transversal. Struktur histologi ileum sapi Aceh longitudinal. Itu terdapat lamina epitelia, LE, lamina propilia, LP, tunika mukosa, TMK, tunika submukosa, TSU, tunika mulcularis, TMU, sampai
Dan ini preparatnya itu ini perbesaran 40 kali. Ya sama, ini perbesaran 40 kali. Dan ini perbesaran pada mukosa jejunum ini 40 sampai 400 kali. Pada jejunum ini sama 400 kali. 40 kali. Baik, selanjutnya hepar. Hepar adalah hati ya. Jadi hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dengan berat kurang lebih 1,5 kg. Itu histologi hepar, metabolisme karbo menurut Quinton Hall 2008, metabolisme lemak, metabolisme protein, lain-lain. Baik, jadi ini gambar hati kita. Ini terdapat bagian-bagian yang ditunjukkan oleh panah. Jadi sel-sel yang terdapat di hati antara lain hepatosit, sel endotel, sel makrofag, disebut juga sel Kupfer, sel Ito, sel penimbun lemak, sel hepatosit. Terus ini lobulus hepatik. Ini adalah lobulus hepatik. Nah, ini adalah gambar mikroskopik dengan perbesaran 30 kali hati manusia. Jadi ini adalah preparat yang dipoto perbesaran 30 kali di mikroskop. Terdapat vena, lempeng sel hati, sinusoid, endotel, vena porta, arteri hepatika. Jenis-jenis sel dalam hati berkembangbiakan secara ini sel ada di hati. Video Baik, ini pankreas. Jadi jurnal yang saya ambil studi anatomis dan histologi pankreas biawa air Varanus salvator. Reptil. Jadi salvator termasuk kelas reptilia. Jadi ini bentuk pankreas salvator biawa, dimana nomor yang A sama B itu jantan, yang C sama D betina, A dan C lobus dorsal, B sama D lobus ventral. Nah, jadi ini preparatnya, struktur histologi pankreas biawa ini air betina. Selanjutnya bronkus.
bronkus di terdapat saluran pernafasan. Anatomi trakea bronkus bercabang potong signal. Jadi di bawah trakea itu ada bronkus. Ini bagian-bagiannya: bronkus principalis, bronkus lobaris superior dekter, bronkus lobaris inferior dekter, bronkus lobaris medius dekter, bronkus lobaris inferior sinistra. Di histologi percobaan bronkus intrapulmana pulasa hematoksili eoresin. Ini adalah perbesaran lemah. Terdapat bagian-bagiannya ditunjukkan oleh panah 1 sampai 19. Dan ini bronchiolus terminalis. Mungkin itu saja. Selanjutnya arteri dan vena. Yang sama kita ketahui, arteri dan vena itu adalah sistem sirkulasi yang ada di makhluk hidup. Ini hampir pada kardiovaskular. Jadi nomor A, yang A itu adalah arteri, yang nomor B venain. Lumen sesama memiliki lumen, endotelium, tunika media, tunika eksternal, valve. Arteri dan vena muskular. Jadi ini gambarnya yang ada di preparat pada pembesaran lemah. Arteri itu terbagi lamina, membran elastika interna, tunika media dengan serat elastik, lamina estetika interna, tunika adventitia, serat kolagen, serat elastik. Yang ini adalah vena, tunika intima, tunika media, tunika adventitia, itu kapiler, venula arterial, jaringan adiposa. Ini menurut Eros Ceko. Baik, selanjutnya ini arteri vena juga perbesaran 4 kali. Selanjutnya itu ginjal. Ginjal adalah sepasang organ saluran kemih yang terletak rongga retroperitoneal bagian atas. Ini adalah anatomi bentuk ginjal serta anatominya. Histologi ginjal itu neuron. Jadi ini yang mampu membuat darah menjadi urin. Prosesnya dari glomerulus sampai ductus coligena. Gambar histologi kumpulan ginjal. Ini gambar korpuskel ginjal. Ini serbelintang korteks ginjal, tubulus proksimal, tubulus distal. Ini gambarnya, ada
yang ditunjukkan oleh D sama P. Selanjutnya uterus. Ini adalah gambar histologi uterus ikan lele lokal. Ditunjukkan oleh LEMPMA. Sama. Selanjutnya testis. Testis ini berjumlah 2 pasang. Jadi histologi testis, tunica vagina pars. Jadi ini bagikan histologi testis. Jadi TA, RT, EE. Ini nama-namanya. Ini yang diambil dari bagian samping. Selanjutnya ovarium. Jadi ini gambar ovarium, uterus, struktur mikroskopik ovarium tampak bagian korteks, medula serta folikel ovarium. Di ini adalah gambar preparat. Terdapat perkembangan B, gambar mikroskopik, C, gambar mikroskop folikel sekunder. Selanjutnya hipofisa. Kita cari gambar. Jadi ini adalah gambar sel-sel acidofil. Acidofil hipofisa berlaku kontrol H1. Seperti ini sel. Ini sagital hipofisa pria, potongan sagital perbesaran 200 kali. Selanjutnya itu kulit. Ini bentuk struktur kulit, morfologi dan anatomi. Terdapat beberapa lapisan epidermis, dermis, dan subcutaneous layer. Lapisan epidermis kulit tebal. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai praktikum kali ini yang saya lakukan. Punya maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.